Inilah hari ke-8 setelah Kristus bangkit dari antara orang mati. Nama minggu kita adalah Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, yang selalu haus akan firman Tuhan, menyembah dan berserah, mensyukuri berkat-Nya yang telah memenangkan kita melalui kebangkitannya, berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku, jiwaku haus datang ke hadapan-Mu." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya Tuhanku dan Allahku, kami percaya walaupun tidak melihat. Marilah kita menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Marilah kita yang haus kepada pengasihan Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan yang hidup, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dari
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasi-Modogeniti hari ini diambil dari hukum Taurat keempat dan maksudnya. Hukum keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, Tuhan yang lahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan dan pengampunan dosa kami. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih karena hasil pekerjaan kami kurang baik sekarang. Karena itu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Berkatilah hasil pekerjaan kami yang tidak seberapa, supaya menjadi kekuatan bagi kami. Berikanlah makanan kami setiap hari, dan tolonglah mereka yang menderita dan yang sengsara. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19, dan kami bersedih mengingat saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang miskin, yang tidak dapat makanan, peminta-minta dan gelandangan, yatim piatu, para janda, dan semua yang menderita karena kesusahan. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Berkatilah mereka dan kami, supaya kami saling menolong bagi orang yang berkekurangan. Ya Tuhanku dan Allahku, kasihanilah kami. Tuhan memperkenankan kesusahan atas kami karena pandemi COVID-19,
Dan kami bersedih mengingat penderitaan saudara-saudara kami yang dilanda penyakit dan yang telah meninggal, penderitaan para medis, pemerintah kami, dan juga gerejamu yang sampai saat ini belum bisa beribadah di gereja, dan juga para hamba Tuhan dimanapun melayani. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kini kami berkumpul di hadapan-Mu, dan kami berserah di bawah naungan tangan-Mu yang kuat. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah para pemimpin gereja-Mu di Indonesia dan di bumi ini, supaya bersatu, saling menolong dan membantu, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan kami dan Allah kami, satukanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena balas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Quasimodo Geniti hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah.
dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini diambil dari Nats Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita saat ini disebut dengan Minggu Quasimodogeniti, yang artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Songo poso-poso naik baru tubuh. Nasian Sada Petrus 2 ayat 2. Saudara yang terkasih dalam Yesus, di minggu ini kita merenungkan bagaimana pemazmur, dia tertekan, jiwanya tertekan, batinnya tertekan, sampai dia mengatakan dalam nats ini, jiwaku gundah gulana. Ciri-ciri yang jiwanya tertekan, gelisah, sedih, bimbang, gundah gulana, dia sedih dan panik karena
banyak pencemooh yang mengatakan, di mana Allahmu? Mana kekuatan Allahmu? Mana kuasa Allahmu? Itu juga membuat dia tertekan. Saudara yang terkasih, ada apa dengan pemazmur di sini sampai tertekan? Ternyata pemazmur sangat merindukan dan ingin bertemu dengan Tuhan. Dikatakan ayat 3, kapan, bilakah aku melihat Allah? Melihat Allah. Jadi ada di sini dua hal. Ingin bertemu dengan Allah dan ingin melihat Allah. Saudara yang terkasih, pemazmur saat itu dalam pembuangan Babilonia. Dia rindu di bait suci. Simbol kehadiran Tuhan pada saat itu adalah bait suci. Dia rindu bertemu dengan Tuhan, dengan Allahnya di bait suci. Kerinduan membuat dia tertekan. Saudara, bukan rindu kepada sahabat, bukan rindu kepada orang tua, bukan rindu ke mall atau rindu jalan-jalan, rindu refreshing. Seperti saat ini kita rindu jalan-jalan, kita rindu keluar rumah. Pemazmur di sini batinnya tertekan, jiwanya tertekan karena rindu akan Tuhan, rindu ke bait suci, rindu melihat Tuhan. Kerinduannya itu dikatakan haus akan firman Tuhan, haus melihat Tuhan, haus bersekutu dengan Tuhan. Diumpamakan kehausan itu yaitu di ayat 2 juga seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Yang dikatakan di sini adalah rusa betina, yang saat itu latar belakangnya, konteksnya sulitnya air dan padang gurun yang kering, sehingga dia ingin merindukan air untuk kehidupannya, untuk kelangsungan kehidupannya. Pemazmur pun demikian. Dia ingin kelanjutan hidupnya, kelanjutan kehidupannya, ingin firman Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini juga yang kita alami saat ini. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, sungguh sangat aplikatif di keadaan kita. Pemazmur yang cemas, yang dikatakan di sini istilahnya gundah gulana karena kerinduan kepada Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan saat ini, kita resah, kita panik, kita takut, kita cemas, kita was-was. Hanya bedanya pemazmur batinnya, jiwanya tertekan karena kerinduan melihat Allah, bertemu dengan Tuhannya. Sedangkan kita cemas, kita panik karena kita dihantui penyakit COVID-19, virus corona yang mewabah, yang membuat kita panik dan sebagainya. Kita lihat dan kita dengarkan saat ini PHK dirumahkan, bisnis kita macet atau ekonomi kita macet. Kita juga di rumah mungkin sudah bosan karena sudah beberapa minggu. Demikian juga kita
takut kapan ini penyakit hinggap kepada kami, ke keluarga saya, ke anak saya, ke saya. Apakah penyakit itu sampai ke rumah saya, ke diri saya? Juga takut bagaimana jika hinggap penyakit itu, apakah saya akan mati? Kematian juga saat ini kita lihat, kita saksikan. Meninggal pagi, siangnya sudah dikubur. Seakan-akan tidak ada lagi kemanusiaan di dalam kehidupan kita. Inilah membuat kita yang disebut oleh pemazmur di sini gundah gulana. Di saat demikianlah kita telah dihantui keadaan saat ini yang tidak bisa kita elakkan dan tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita semuanya. Sendi-sendi kehidupan kita rapuh, pertanda bahwa kita ini adalah terbatas. Kita ini ternyata mempunyai kekuatan yang rapuh. Pakar juga, bagian sains juga, bagian ilmu pengetahuan lainnya juga, seakan-akan semuanya angkat tangan dan tidak mampu mengatasi masalah ini. Saudara, inilah membuat kita yang disebut dengan depresi jiwa. Seperti pemazmur tadi. Ajakan firman Tuhan untuk kita saat ini di minggu ini, di situasi kita saat ini yang mewabahnya virus corona yang disebut dengan COVID-19 adalah sesuai dengan tema minggu kita saat ini, yaitu mauas di harta di debata, haus seperti bayi yang baru lahir akan susu murni. Inilah penekanan dan ajakan supaya kita memang benar-benar haus akan firman Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Kalau dikatakan haus akan firman Tuhan, seperti bayi yang baru lahir tanpa firman Tuhan, kita tidak sanggup hidup. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berjalan. Setialah akan firman Tuhan. Setia dalam arti walaupun di rumah kita tetap berdoa, di rumah kita beribadah, di rumah kita bernyanyi, tetap beribadah kepada Tuhan. Hanya tempatnya beda, di gereja dan di rumah. Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun dia hadir untuk kita. Pertanda kehausan kita, setia tetap dalam Tuhan Yesus. Iman kita selalu kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu untuk memuaskan kita. Kehausan itu, dahaga itu, hanya firman-Nya yang mampu untuk memuaskan kita, membangkitkan jiwa kita. Itulah yang dikatakan saudara yang terkasih dalam ayat 6. Allahku penolongku, aku bersyukur kepadanya. Sama seperti pemazmur yang mengimani, mengakui hanya Allahnya yang mampu membangkitkan jiwanya kembali yang sudah tertekan itu. Demikian juga jemaat Tuhan di minggu ini, percaya dan yakinlah hanya Tuhan Yesus yang mampu membangkitkan jiwa kita jika kita di dalam kecemasan, di dalam ketakutan. Saudara, di minggu ini juga tanda kehausan kita akan firman Tuhan, mengasihi sesama. Tetap solidaritas kita mantap kepada sesama. Di saat demikianlah iman kita diuji.
mengasihi sesama, menolong sesama. Banyak saat ini yang tidak bekerja, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Bagaimana kita menolong? Jangan justru serakah, menumpuk masker, menumpuk makanan dan sebagainya. Ingat, hukum Tuhan, titah Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan Allah. Jadi arahan pemerintah kita, solidaritas kita sesama manusia, pertanda juga kehausan kita kepada firman Tuhan. Pasti jika kita menolong, jika kita membantu, jika kita setia di dalam kasih cinta dari Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan memuaskan kita, memuaskan batin kita, dan juga pasti roh kita akan senang. Tetap waspada, tapi jangan panik. Tetap setia, tetapi jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang hidup untuk kita dan setia selama-lamanya, membangkitkan jiwa kita, menyembuhkan daging kita, dan juga memberi kesenangan kepada roh kita. Kita bersiap dalam segala hal. Kita harus mampu menghadapi situasi apapun karena kita bersama Yesus. Kerinduan kita selalu dalam Yesus. Kerinduan bersama Yesus, maka batin kita akan senang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang telah kami dengarkan, Engkau ajak kami Bapa haus akan firman-Mu, haus bertemu dengan Engkau dalam ibadah, dalam doa, dalam pujian, dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di saat ini Tuhan, banyak jemaat-Mu yang tertekan jiwanya, tertekan batinnya, sama seperti pemazmur. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami setia kepada Engkau, mengasihi Engkau, dan tetap haus akan firman-Mu. Dengan demikian ya Tuhan, kami akan selamat, jiwa kami akan dibangkitkan, kesenangan jiwa dalam roh kami juga, sukacita dalam hidup akan hadir di dalam rumah kami, dalam diri kami, dan semua umat manusia. Kami berdoa juga kepada umat manusia yang ada di bumi ini, kiranya Engkau jagai, Engkau kuatkan jiwa bagi yang ditinggal karena penyakit corona. Engkau juga campur tangan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena virus, karena Engkau sang tabib dunia. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon kepada pakar-pakar dunia, pakar sains, supaya menemukan obat, supaya kami lega dan kami tetap haus akan firman-Mu, dapat berkumpul kembali di gereja, bersekutu, melakukan aktivitas kami setiap hari. Tolong kami ya Tuhan, dan hapuskan dosa kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja, yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Hanya kemuliaan bagi nama-Mu, hormat pujian bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Juru Selamat semua umat-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, mari dengan sukacita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.